Karena kata Kiai Imad, Gus Naji nggak paham tentang ini. Seolah-olah Gus Naji itu pemahamannya menyimpang gitu. Seolah-olah Kiai Imad yang paling paham. Mari kita buktikan ya. Ingat Pak, tahu. Ya. Apakah tahu itu harus melihat dan harus mendengar? Oh, tunggu dulu. Ya. Apakah kalau nggak pernah lihat, nggak pernah dengar, lalu tidak tahu? Oh, tunggu dulu Pak. Ya. Nggak begitu cara membahasnya ya. Semoga yang subscribe channel Kang Uce, panjang umur dalam ketaatan, murah rezeki dan hajat terkabul. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi amma ba'd. Teman-teman, di video ini sesuai dengan judul dan thumbnailnya, kita akan membahas bagaimana Kiai Imad dikuliti oleh Gus Zaini karena menuduh Gus Najih Maimun tidak paham fikih, khususnya di dalam bab syahadah. Jadi teman-teman, beberapa hari yang lalu itu Gus Najih memberikan kritik keras dan pedas kepada Kiai Imad, dan seperti biasa Kiai Imad itu akan menyanggah semua kritiknya, karena jangankan Gus Najih Maimun ya, sampai dia bilang kan, walaupun seluruh mufti di dunia ini mengakui nasabah Alawi, saya Imaduddin tidak akan pernah mengakui dan bertanggung jawab dunia akhirat, kan sampai seperti itu. Padahal kan sehebat-hebatnya para mujtahid mutlak ya, seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah mengatakan sesuatu yang sifatnya zonni itu seyakin itu gitu loh, sampai bertanggung jawab di dunia akhirat. Nauzubillah dzalik ya. Nah, jadi kritik Gus Najih ini ditanggapi oleh Kiai Imad, tapi bukan di website RMI Banten, karena biasanya kan beliau ini menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan nasab ini di website RMI Banten. Cuma untuk kali ini beliau menanggapi Gus Najih itu di website pesantrennya, yaitu di website Nahdlatul Ulum. Kita baca ya seperti apa tanggapan Kiai Imad atas kritik pedas dan keras dari Gus Najih Maimun. Najih tidak paham tentang metode syahadah kesaksian dalam menetapkan nasab yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Mungkin menurut Najih, jika hari ini ada dua orang bersaksi bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa, maka sahlah Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Padahal metode syahadah itu adalah bukan untuk kesaksian nasab yang jauh, tetapi untuk memberi kesaksian orang yang hidup hari ini sesuai apa yang saksi lihat dan saksi dengar. Ingat, sesuai yang saksi lihat dan saksi dengar. Nah, ini jadi kata kunci ya. Jadi menurut Kiai Imad, pondasi syahadah itu adalah penglihatan dan pendengaran. Artinya seorang saksi itu harus melihat kejadian suatu peristiwa atau mendengar ya, kejadian itu. Jadi dua ini poinnya yang menjadi pondasi syahadah atau kesaksian menurut Kiai Imad. Kemudian karena syahadah atau kesaksian itu memang adalah apa yang saksi lihat dan saksi dengar tentang individu itu secara langsung, bukan yang saksi impikan atau halusinasikan. Nah, jadi tanggapan Kiai Imad ini agak lumayan counter attack gitu ya. Bahkan sampai langsung menyebut nama Gus Najih ya. Nah, Gus Zaini di sini membuktikan sebenarnya yang tidak paham fikih di dalam bab syahadah ini, dalam bab persaksian ini, Gus Najih atau justru malah Kiai Imad yang nggak paham. Selanjutnya Gus Zaini membuka salah satu kitab, yaitu Bahrul Madhab karya Imam Ar-Ruyani, yang banyak juga sih dikutip oleh Kiai Imaduddin ya, di halaman 150. Nanti antum-antum silakan simak aja ya videonya seperti apa, tapi saya jelaskan secara gamblang. Nah, ternyata di kitab Bahrul Madhab karya Imam Ar-Ruyani yang juga biasa dikutip oleh Kiai Imaduddin, di awal-awal saja itu sudah sama sekali tidak menggambarkan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad. Justru di awal kitab itu ya, Imam Ar-Ruyani memulai bab at-tahaffuz bisyahadah, yaitu harus hati-hati, artinya kehati-hatian dalam memberikan kesaksian, itu dengan dua ayat. Yang pertama ayat yang cukup populer, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jadi dari dua paragraf awal di kitab itu clue-nya sudah kelihatan. Ya, jadi pondasi syahadah itu bukan seperti apa yang disampaikan Kiai Imad, yaitu penglihatan dan pendengaran, tapi pengetahuan. Nah, di sini kesalahan Kiai Imad yang pertama. Menurut Kiai Imad, pondasi syahadah atau kesaksian itu adalah penglihatan dan pendengaran, sedangkan di dalam kitab Bahrul Madhab, di dalam bab at-tahaffuz di syahadah itu, yang menjadi pondasi
kesaksian atau persaksian atau menjadi seorang saksi itu adalah adanya pengetahuan. Nah, barulah setelah itu dijelaskan di dalam kitab itu makalah daripada Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa pengetahuan itu dihasilkan melalui 3 proses. Ada 3 jalan untuk menghasilkan pengetahuan itu. Yang pertama penglihatan, ya. Yang kedua pendengaran, dan yang ketiga yaitu dengan yang kita kenal dalam istilah ilmu nasab ini syuhra istifadhah, yaitu sudah masyhurnya sesuatu itu di kalangan masyarakat pada hari ini gitu, bukan pada masa lampau. Kemudian di dalam kitab itu dijelaskan jenis-jenis persaksian, yaitu ada 3. Misalnya persaksian yang hanya membutuhkan penglihatan saja tanpa membutuhkan pendengaran, seperti misalnya pembunuhan, kemudian perzinahan, ya, pencurian dan lain-lain. Itu tak butuh pendengaran, tapi hanya butuh penglihatan. Artinya seorang saksi pembunuhan, saksi perzinahan itu harus melihat gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kesaksian yang membutuhkan penglihatan sekaligus pendengaran, yaitu misalnya di dalam bab jual beli, bab talak misalnya. Nah, ada beberapa contoh disebutkan di kitab itu. Nah, bab talak itu memang harus melihat langsung dan juga harus mendengar. Kenapa? Karena ada yang diucapkan, ada akad yang diucapkan. Sehingga kalau kita tidak mendengarnya, kita tidak bisa tahu apa yang diucapkan oleh 2 orang yang sedang berakad itu. Misalnya ada orang yang menyerahkan uang nih, ya kan? Kita melihat, tapi kita nggak dengar akadnya. Ini akadnya ini wakaf, hibah, sodakoh, kemudian bayar hutang, hutangkan atau apa gitu. Sehingga harus melihat sekaligus mendengar. Nah, yang ketiga, pengetahuan itu bisa dihasilkan bitadzahuril akhbar dalam kitab itu, yaitu kalau istilah ilmu nasab itu dengan syuhra istifadhah, artinya sudah menyebarnya berita itu di tengah-tengah masyarakat, ya, dengan bilangan atau jumlah yang mustahil orang sebanyak itu melakukan kedustaan secara serempak di berbagai tempat, begitu kira-kira, ya. Nah, persaksian yang ketiga ini contohnya yaitu seperti ditetapkan dalam masalah nasab, salah satunya. Jadi tidak harus melihat langsung, tidak harus mendengar langsung. Yang jelas terkenal bahwa si A ini anaknya si B, misalnya kan. Kita nggak pernah ngelihat misalnya si A ini mengatakan ini anak saya. Atau kita melihat si A dan si B ini di satu kakak misalnya kan, nampak kalau sekarang kartu keluarga. Tapi udah terkenal di masyarakat bahwa si A ini anaknya si B, itu sudah bisa dijadikan persaksian. Nah, jadi dari video ini bisa kita simpulkan bahwa justru yang tidak paham fikih dalam bab syahadah bukan Gus Najih Maimun, tapi Kiai Iman.